Laptop lo Galaxy Book dan handphone lo Galaxy S Series itu biasa. Laptop lo MacBook dan handphone lo iPhone itu mainstream banget. Kalau laptop lo ThinkPad dan handphone lo ThinkPhone baru anti mainstream. Mungkin dari semua lini laptop keluaran Lenovo, lini ThinkPad lah yang mempunyai fanbase yang terkuat. Biasanya kalau udah pernah menggunakan ThinkPad, enggak pindah ke lain hati. Setidaknya begitu ya dari pengalaman gue dengan teman-teman sekeliling. Biasa yang udah berumur. Ketika berbicara mengenai ThinkPad, yang langsung muncul di pikiran gue adalah warna hitam, motif karbon, feel super solid sekaligus premium, high-tech, dan pastinya punya histori yang kuat. Secara udah 30 tahun. Emang udah karakternya itu kan ThinkPad banget. Nah, untuk menjadikan anniversary ke-30 ini menjadi momen yang spesial, Lenovo menggandeng Motorola yang merupakan subsidiarinya untuk mendesain ThinkPhone yang bertujuan untuk membawa experience layaknya ThinkPad ke dalam format smartphone. Artinya apa? Duet maut ThinkPad dan ThinkPhone berpotensi untuk bersaing dengan ekosistem Apple. Cocok nih buat fanbase-nya ThinkPad. Oke, sebelum kita coba tandem ThinkPhone ini dengan ThinkPad X1, mungkin gue bakalan share dulu experience dari ThinkPhone-nya by Motorola ini. Setidaknya kalau kalian pernah menggunakan ThinkPad, pasti akan berasa familiar. Dimulai dari material backdoor berupa armit fiber dengan finishing yang soft, yang bisa kita rasakan pada body ThinkPad X1, sampai dengan feel solid dan durable yang ditawarkan melalui frame aluminium yang identik dengan industri aerospace, sertifikasi standar militer 810H dan rating IP68. Ditambah kehadiran red button di bagian kiri. Terus ada branding ThinkPhone yang miring di sudut kanan bawah. Kemudian form factor yang boxy dan bobotnya yang nggak terlalu berat 189 gram. Semuanya pasti bikin user ThinkPad makin berasa ThinkPhone ini kayak mini ThinkPad. Asli. Cuma memang kalau ada sedikit komplain, ya menurut gue desainnya kurang maksimal aja. Sekilas tuh kayak berasa handphone Realme mid-range tongkrongannya. Terutama modul kameranya tuh, ya kan? Generic banget. Oke, balik ke depan, kita dikasih layar OLED 6,6 inch beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate ala handphone gaming 144Hz dan touch sampling rate 360Hz. Untuk outdoor visibility pun cukup bagus ya, karena peak brightness-nya bisa mencapai 1200 nits. Dari pemakaian beberapa waktu belakangan, gue nggak notice ada hal yang aneh dari layarnya seperti green tint dan lain-lainnya. Overall, enjoyable banget lah buat menikmati berbagai konten. Cuman memang ya, bezelnya tuh nggak tipis-tipis amat, terutama bezel bawahnya. Lagian ya, marwah handphone ini lebih ditujukan buat working environment ya. So, tentu mengedepankan kenyamanan ketimbang estetika. Satu hal yang gue notice dari ThinkPhone by Motorola ini, experience pemakaian daily-nya begitu smooth. Bahkan lebih smooth dari kebanyakan handphone dengan SoC Snapdragon 8 Gen 1 maupun handphone dengan skin minimalis ala stok Android lainnya. Gue juga belum notice ya ada bug yang mengganggu. Gak mau panjang lebar gue bahas performa Snapdragon 8 Gen 1 di sini karena udah sering gue bahas ya, dan bukan itu jualan utama dari smartphone ini. Tapi kalau ada dua catatan penting, skor PC Mark itu tinggi banget. Itu 17.000 tinggi lah. Seingat gue di handphone dengan SoC yang sama, gue maksimal tuh biasanya ya dapetin angka 15.000, 16.000-an. Terus kombinasi SoC-nya yang efisien, baterai 5000 mAh dan optimasi softwarenya berhasil memberikan ketahanan baterai yang bagus. SOT-nya gue bisa dapat 6,5 jam, easy banget. Itu juga baterai masih nyisa 8%. Artinya SOT 7 jam itu doable. Next, kamera. Kamera adalah sektor di mana ThinkPhone ini paling less capable dibandingkan area lainnya. Tebakan gue, computational fotografinya tidak bekerja dengan baik dan sensor kamera yang dipakai juga bukan kelas flagship kekinian. Terlepas, resolusinya sebenarnya cukup tinggi, 50 megapiksel di lensa utama. Terus juga ada 13 megapiksel untuk lensa ultrawide dan 32 megapiksel untuk kamera selfie. Oh ya, satu lagi di belakang itu ada depth sensor ya, jadi total ada 3 kamera di belakang. Cuma memang yang bisa kita apresiasi, video selfie-nya bisa sampai resolusinya tuh 4K 30 fps dan stabil pula. Lalu kamera belakang bisa merekam up to resolusi 8K 30 fps kayak S23 Ultra. Cuma di 8K ini stabilisasinya off ya. Monggo dicek nih beberapa sampel foto dan video yang udah gue ambil.
Beberapa hal perintilan yang penting kalian ketahui mengenai ThinkPhone by Motorola ini. Dijual hanya dalam satu varian, 8256GB, tidak ada slot SD card alias dual SIM only, kemudian punya in-display fingerprint sensor yang cepat dan akurat juga. Namun dengan posisi yang menurut gue terlalu ke bawah, jadi rada aneh gitu. Lanjut, performa stereo speakernya cukup oke dengan catatan berasa ada distorsi di volume yang maksimal. Set di 70% aja enaknya, dengerin nih. Lanjut, charger USB-C 68 wattnya kompatibel dengan sistem fast charging di ThinkPad. Jadi kemana-mana tinggal bawa satu charger yang ringkas ini. Nice. Kemudian juga udah mendukung wireless charging 15 watt. Terakhir, basisnya OS menggunakan Android 13 dan surprisingly security patch-nya udah bulan Februari. Nice. Overall, dipikir-pikir ini paket lengkap juga ya ini handphone ya. Menarik banget ya experience yang ditawarkan ThinkPhone by Motorola ini. Bisa memberikan added value untuk user laptop ThinkPad series dari Lenovo. Ngomongin added value, gue jadi keinget nih sama Live On. Soalnya selama gue jadi user Live On, manfaatnya berasa banget buat gue. Gue nggak perlu pusing lagi sekarang mikirin takut kuota hangus di akhir bulan. Soalnya di Live On itu kuota kita diakumulasi ke bulan berikutnya. Berkat fitur data rollover. Bisa sampai 1000 giga pula. Internetan juga nggak pusing ya, soalnya nggak dibatasin berdasarkan aplikasi lah, waktu pemakaian lah, dan lain-lainnya. Ya, kuota data kita istilahnya di-treat sebagai one big kuota begitu, nggak ada limitasi. Terus kalau provider lain nyediain kuota emergency yang berbayar, nah Live On justru ngasih kita gratis kuota emergency up to 3 giga di saat paket kita udah kandas. Jadi nggak perlu khawatir nggak bisa top up ulang, pesen ojek online, dan lain sebagainya di saat-saat kritis. Udah deh brosis, cobain Live On sekarang juga. Online semua kok, prosesnya nggak ribet. Semua link udah gue taruh di deskripsi. Oke, cukup mengenai smartphone-nya. Sekarang kita coba experience yang paling exciting dari ThinkPhone ini, yaitu ketika ditandem dengan ThinkPad X1 via aplikasi Ready for Assistant yang harus kita install dulu di laptopnya. Pastikan kedua device ini terkoneksi dengan network yang sama. Proses pairing handphone dengan laptop via aplikasi Ready for Assistant tuh sangat mudah. Tinggal ikutin aja step by step-nya. Ingat tombol merah di frame sebelah kiri tadi? Fungsinya ada dua. Pertama, bisa kita remap untuk shortcut ke berbagai aplikasi favorit. Cara mengaksesnya dengan satu kali press aja. Ketika kita double press, kita langsung akan disajikan dengan opsi berbagai fitur ekosistem Lenovo yang disebut dengan Think to Think. Fungsi pertama bisa untuk streaming berbagai aplikasi yang ada di smartphone. Cuma untuk mengakses fitur ini menurut gue lebih nyaman dengan cara memilih aplikasinya langsung di smartphone-nya. Hold icon app-nya lamaan lalu tap open on PC. Nah ini maksimal bisa 5 aplikasi. Lumayan enak ya, jadi nggak perlu bolak-balik buka handphone kalau lagi konsen di laptop. Sekaligus nggak ketahuan bos kan kalau lagi main sosmed. Fungsi kedua, buat file explorer, yang mana file management smartphone langsung terintegrasi dengan file management di ThinkPad kita. Lebih clean, soalnya wireless. Pindah-pindah data tinggal drag and drop. Fungsi ketiga, buat jadiin handphone kita sebagai webcam di saat meeting online. Hasilnya jelas ya, lebih jernih dibanding webcamnya ThinkPad. Karena bisa menggunakan kamera utama 50 megapiksel milik ThinkPhone. Fiturnya juga banyak ya, bisa switch ke lensa selfie, ultra wide, nambahin efek bokeh, sampai dengan object tracking. Fungsi keempat, buat mirroring handphone kita ke laptop. Standar lah ya, fungsi mirroring udah pada tahu lah pastinya. Selain mirroring, kita juga bisa mengontrol smartphone menggunakan PC, yang mana UI-nya dibikin landscape gitu mirip seperti mode DeX di tablet Samsung. Ataupun dalam tampilan vertikal ala smartphone biasa dalam kondisi layar handphonenya mati. Lumayan berguna nih, misalnya di saat handphone kita lowbat tapi harus meeting di ruangan yang berbeda. Tapi memang gue perhatiin ya, masih harus ada fine tuning lagi secara scaling teksnya. Fungsi kelima, buat instant hotspot access. Jadi ketika handphone dan laptop berdekatan, internet handphone bisa langsung diakses secara seamless oleh laptop. Tunggu dulu, belum kelar nih. Hal yang nggak kalah menarik kalau udah berbicara ekosistem adalah mengenai unifikasi platformnya. Notifikasi dan clipboardnya di-treat sebagai satu bagian. Jadi notifikasi yang masuk di handphone otomatis tampil seolah menjadi bagian dari notifikasi sistem Windows-nya. Dan kita bisa langsung reply tanpa perlu menyentuh handphone. Begitu juga dengan clipboardnya.
copy di HP bisa langsung paste di laptop dan sebaliknya. Terus misalnya habis jepret foto, instantly fotonya bakalan masuk ke clipboard juga. Jadi bisa kita paste ke materi PPT kita misalnya. Catatan penting, namanya koneksi wireless, experience tentu bergantung pada speed dan stabilitas koneksi. Mau itu internet atau wifi atau bluetooth. Dari experience gue tuh dalam beberapa case, jujur gue sempat mengalami delay dan smoothness-nya kurang. Lalu kalau gue pakai intensif, suhu smartphone-nya akan meningkat cukup signifikan. Ya wajar ya kalau cara kerjanya memang begini. Gak lupa, di luar fitur ini semua, ThinkPhone juga dilengkapi dengan berbagai fitur security yang powerful layaknya ThinkPad. Gimana? Udah kedengeran kayak experience di ekosistemnya si buah bekas gigitan itu belum? Perlu dicatat, memang beberapa experience yang gue share di atas sebenarnya bisa kita rasakan di ekosistem Samsung dan Huawei misalnya. Dan bahkan dalam beberapa hal lebih smooth experience-nya. Tapi harus diakui yang gue rasakan di ekosistem Lenovo ini proses setup-nya lebih cepat dan cara kerjanya lebih mudah untuk dimengerti banyak orang. Masih perlu fine tuning ya sebenarnya, tapi harus kita apresiasi effortnya. Alright, ThinkPhone by Motorola. Handphone ini menurut gue boleh jadi koleksi atau companion buat kalian para fans berat lini laptop ThinkPad dari Lenovo yang punya kantong tebal. Soalnya berpotensi untuk memberikan added value untuk ThinkPad kalian, layaknya iPhone untuk MacBook Pro. Room for improvement dalam beberapa hal ya tetap ada, tapi kita juga nggak bisa berharap banyak secara ini smartphone yang diluncurkan dalam rangka ulang tahun ke-30 ThinkPad. Jadi belum tentu nih ada generasi keduanya. Palingan kalaupun ada perbaikan dalam bentuk software update saja. Seandainya fitur ekosistemnya ini bisa di-clone dalam bentuk sebuah aplikasi dan bisa dinikmati di beberapa handphone Android dan laptop Lenovo lainnya, gue rasa manfaatnya tentu akan lebih luas. Untuk sekarang, dari beberapa informasi yang gue dapat, ThinkPhone belum widely available. Dan bahkan ada selentingan bakalan dijual buat customer B2B Lenovo aja. Bingung gue, dari mana nih si Gondrai Store? Bisa dapetin handphone super unik ini duluan. Web resminya Lenovo aja belum jualan loh handphone ini. Gokil emang. Resmi juga, jangan lupa kalau Gondrai masukin smartphone itu resmi bayar pajak. Kalau tertarik, linknya udah gue taruh di deskripsi. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.